subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Official Channel, kemudian dari Pak Tung Family Channel, dari Haji Hasan Bisri BFC, kemudian dari Pak Asep Hidayat Channel ya maksudnya? Official Channel. Ustaz Asep Hidayat Channel. Ustaz Asep Hidayat Official Channel. Karena saya ngikutin Ustaz Danu Official Channel. Official Channel, benar. Jadinya saya harus taklid. Bocor ya. Kemudian dari mulai channel juga nih, sekarang kita masuk ke pembahasan part 3 tentang yang tadi sudah dibahas di video sebelumnya tentang Dukhon, kemudian juga kita membahas tentang kemunculan Imam Mahdi di video pertama, dan juga siapa sosok yang ditunggu di Tanah Jawa oleh para raja-raja yang moksa. Kita lanjut lagi sekarang untuk yang mengenai Dukhon tadi sempat ketunda ya? Atau ya? Sebentar dulu Mas Bobi. Silakan. Tadi dapat bisikan yang ditunggu-tunggu ini ternyata. Tadi nggak ada. Ini peci hitam semua. Kacamata semua kecuali saya. Makanya itu. Ini Jadi mengenai Dukhon tadi, kemudian kan di video sebelumnya kan siapa saja orang-orang yang bisa ditunggu oleh raja-raja, dan kira-kira ketika Dukhon ada nggak orang-orang yang bisa diselamatkan ya, atau menyelamatkan diri dari peristiwa Dukhon itu. Artinya kan tadi semua isi penduduk bumi mengalami kejadian itu. Tinggal siapa yang bisa survive nanti atas izin Allah. Kemudian siapa nanti yang survive ini yang bisa untuk ikut serta beserta Imam Mahdi untuk melawan raja tersebut dan pasukannya 70.000 tadi. Nah sebentar Mas Bob, saya mau nanya dulu sama Ustaz. Yang nanti pada saat Dukhon apakah bangsa jin gitu, itu pun mereka mengalami hal yang sama seperti manusia kena Dukhon? Dukhon itu suatu peristiwa, tetapi kalau dilihat dari bentuk manusia dan jin itu beda, berarti Dukhon itu satu peristiwa antara manusia dan jin itu sama juga. Suatu peristiwa. Berarti akan kena ya? Iya, peristiwa, bukan kenanya. Jadi di peristiwa, jadi kayak umpamanya kita mau online di sini, Ustadz online-nya di sana. Nah, kita hanya bilang, yuk kita siap yuk. Nah, peristiwanya itu, yuk kita siap yuk. Nah, sama-sama online, yang satu di sini, satunya di sana. Mirip seperti itu. Jadi jin itu tetap akan bukan merasakan, dia tahu bahwa peristiwa ini terjadi sudah. Punya Dukhonnya sendiri bukan maksudnya? Bukan, ya Dukhon itu saya tahu satu, tapi dia langsung sudah kayak saya harus mau kemana, kiblatnya kemana gitu. Karena selama ini si jin-jin sendiri itu sebenarnya sudah pada diserangi dengan anak buah Dajjal. Umpamanya kerajaannya Prabu Brawijaya itu sama teman saya yang diajak ngilang berkali-kali itu berbulan-bulan, itu memang pernah kerajaan Brawijaya itu diserang oleh jin dari luar negeri, bule gitu. Tapi preman Jin luar negeri. Nah itu ngomong ya, ngomongnya sama teman saya itu minta tolong karena kerajaan kita diserang sama Bromo Corah Londo. Bilangnya gitu. Saya juga nggak ngerti Bromo Corah Londo. Bromo Corah tahu saya tuh, preman. Bromo Corah itu preman. Londo itu bule maksudnya. Bisa jadi judul ini. Iya, itu lucu karena memang bule gitu loh. Jadi yang nyerang itu jin bule. Emang ada jin bule Pak Ustaz? Ya ada loh, orang bule aja ada. Mau aja Punya jin juga orang bule itu Pak Ustaz? Ya ada lah tempatnya di mana kan ada jin. Ya. Ini balik lagi ke Dukhon ya. Nah itu masalah Dukhon berarti kan mereka pun mengalami ya, cuma beda frekuensi mungkin. Iya, beda alamnya lah. Beda alamnya. Nah, kalau kita nih yang manusia dengan suasana seperti itu, nah kita kan perlu ada imam tuh untuk bisa menyelamatkan Gimana? Udah tenang, saya jawab. Kalau ini langsung dijawab. Beliau kan DKM. Udah, Kebayang Pak Yasan. Satu. Haji Hasan kan DKM. Motivator. Kita di belakangnya aja. Imam sholat. Jadi
begini, sebenarnya yang harus kita ketahui urutannya adalah pada saat Tuhan itu sendiri, orang itu sebenarnya sudah bingung dengan matinya listrik seluruh dunia, dengan adanya debu duhon itu kan debu yang mengelilingi apa namanya bumi itu, ya atmosfer itu kan nanti turun ke bumi, turun, dan nanti ada yang masih hidup ya batuk ya ada, mati ya ada, stres gila skizofrenia ya ada di situ, karena dia namanya contoh kita itu hobinya lihat HP. Sehari itu kalau nggak lihat IG, medsos itu kayaknya jempolnya ini malah langsing. Jadi kalau mamanya sehari nggak bawa HP itu gimana rasanya? Coba itu aja dulu. Di titik itu aja. Itu satu, karena itu kan ada nafsu. Kemudian nafsu yang kedua adalah listrik itu mati. Listrik mati itu berarti lampu tidak ada. Pompa air mati, toa di masjid juga nggak akan bisa ngomong, ya kan, mobil itu mati, mobil nggak jalan, kemudian apalagi kulkas mati, kemudian toko yang kecil-kecil banyak itu loh, yang punya itu orang-orang tertentu itu, nah itu pasti dijarah. Orang-orang tertentu pasti, bukan orang-orang tertentu, banyak orang yang akan menjarah, seperti itu. Nah, di proses-proses inilah sebenarnya ada chaos, nggak bisa. Orang yang lemah pasti akan tergerus. Lemah ini saya tidak bilang iman loh ya. Orang yang lemah, saya tidak tahu entah itu fisiknya, entah itu mentalnya. Nah ini akan tergerus. Karena di situ betul-betul panik. Selain panik itu siapa yang kuat itu yang menang Ustaz. Di titik itu ya. Kayak hukum rimba jatuhnya bos. Memang kayak hukum kota nggak makan gitu. Kayak hukum kota yang nggak makan gimana sih? Siapa tahu nanti di asteroid itu belum ada bakterinya juga, belum ada virus. Itu yang menurut cerita orang Amerika itu, bakteri itu kena orang itu bisa jadi zombie. Menurut orang Amerika. Tetapi zombie itu kita tutup dulu deh. Ini kita jadi yang ini sehari-hari. Di situ orang itu seharian nggak bisa makan. Di rumah di Jakarta itu pompa udah nggak bisa, pam itu udah nggak bisa. Nah disinilah yang harus kita pikirkan, dari mana kita itu bisa makan. Itu dulu aja. Kita mau makan zikir, Nggak bisa. nah, coba aja sekarang. Nggak bisa. Zikir aja 1 bulan tanpa kena nasi atau roti, zikir aja terus, coba aja. Nanti kalau masih hidup ya alhamdulillah. Tapi kalau masih hidup lihat nasi ngiler ya berarti ya masih butuh makan gitu ya. Jadi kita harus pahami bukan berarti zikir inilah yang menjadi makanan kita, bukan Kiasan itu. Itu kiasan. Jadi banyak ayat-ayat Quran atau hadis-hadis itu kiasan yang harus kita selesaikan, kita pikirkan sebenarnya. Jadi di titik itulah nanti orang-orang itu banyak yang kacau balau, mirip seperti turunnya kiamat barangkali. Kacau balau nggak kabar. Ini mengawalinya seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang imannya kuat ini dan sebagainya itu pada Allah Ta'ala kuat. Nah, disinilah baru nanti Allah itu menggolongkan misalnya. Bagi yang mau selamat ya ketemu sama si A, si B, si C itu selamat. Menurut saya, menurut saya nih. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan. Siapa yang mampu, dia bisa bercocok tanam, dia bisa berkebun, dia punya lahan ikan, dia punya ternak, tetapi tidak digeruduk dengan preman. Itu kan pertanyaan sebenarnya. Jangan ke dajal dulu, preman dulu aja. Preman dulu aja. Itu. Nah, karena pada saat nanti sudah nggak bisa makan, ini dan bagus dajjal ini turun. Berarti peristiwa duhonnya dulu, Pak Ustadz. Apa dajjal itu diperkenalkan sebelum duhon dulu nih? Walau alam saya nggak tahu ya. Popularitasnya gitu kan orang tahu dulu. Begitu duhon datang, kok dia bisa bertahan sendiri gitu. Setahu saya itu yang sering maki-maki itu di atas langit masih yang gitu. Jadi yang sering maki-maki, selain di atas langit ada juga di tubuhnya Ustaz Azhar. Ustaz, gimana sih sebetulnya apa yang dirasakan ketika memang ada sesuatu yang kayaknya emosi banget kalau lihat Ustaz Danu gitu?
Ya, sebetulnya gini, memang saya alami ya, dan memang sesekali saat ini suka hadir. Jadi kalau misalnya ngelihat YouTube Ustadz Danu, ngapain sih lo lihat orang ini mulu? Itu ada omongan di sini Iya, ya. ngomong. Jadi Ustadz denger gitu ya. Iya, jadi ya Ngumpetnya di mana itu Ustaz ngumpetnya? dia di sini. Oh, Di hati sini, ya, di sini. Hati lah, di hati lah ya. Kolbu apa hati SP di situ Di di sini. sini. Ya, jadi Jadi masih ya channelnya Ustadz Danu aja atau channel yang lain tapi yang ada Ustadz Danunya itu. ada curigaan ya. Ini cerewet aja biasa nih. Tapi kalau pertanyaannya ada spesifik berarti. Nah, jadi yang terakhir yang ada di channel saya, kan sama juga ternyata bukan hanya saya Ustaz. Jadi ada juga netizen yang menonton channel saya, itu sama merasakan. Dulu kata beliau itu sangat ngefans banget dengan Ustaz. Semua ceramahnya pokoknya diikutin. Dan sekarang ada rasa yang sama dengan apa yang saya rasakan. Oke. Marah, benci, dan berkata-kata yang tidak ma'ruf. Oh ya. Kaki empat. Si Danu gitu bahasanya. Nah itu yang saya rasakan. Apa namanya? Mungkin dalam seminggu itu kadang-kadang muncul. Jadi kalau saya buka tuh, apaan sih lo? Kan gitu. Ada yang ngomong di sini. Ya. Itu mulu yang dilihat. Ini saya udah paham. Oh ini yang dibilang sama Ustadz Danu nih. Itu kan artinya memang di saya atau mungkin juga Orang yang lain muslim, orang muslim yang lain. karena tadi ada netizen yang merasakan yang sama. Iya, sama. Artinya bisa jadi bukan hanya di diri saya gitu kan. Dajjal itu sebetulnya sudah mulai merasuk ke dalam hati manusia. Mungkin ya. Itu harus buat Dajjal gitu. Itu netizennya satu rumahnya. Netizennya enggak. Enggak juga. Beda rumah. Jadi gitu Ustaz. Ya, dan yang lainnya bahwa memang Tapi itu khusus kalau hanya berhadapan dengan saya, melihat Iya. YouTube saya. Iya. Kalau melihat teman-teman pendakwah yang lain, Ulama-ulama yang lain misalnya. enggak sih, biasa aja. Artinya mereka ya dianggap ya sebenarnya ceramah gitu. ada yang ngomong nggak mau Nggak ada. maaf, gini Ustaz, maaf ya. Pada saat melihat saya begitu, kemudian Ustaz ini iseng nih, nakal nih Ustaz ya. Lihat pencerahan Ustaz tel aja situ. Wah itu temanku ada yang ngomong gitu nggak? Enggak ada. Diem Ya, aja. diam aja. Nah, tapi gini, bukan hanya pada saat melihat itu loh, Ustaz. Kadang-kadang saya ada yang ngeliat begini. Takut. Bahaya. Gitu. Gelas ini keras loh. Ya. Jadi Oke. ada semacam penolakan. Ada semacam penolakan dia itu mempengaruhi jangan percaya. Dia bohong, jangan percaya. Dia itu dusta. Ngapain kamu? Ngapain itu? Jadi ketika di YouTube ngapain sih gitu. Tapi ketika ada saya sering saya lagi diintimidasi gitu kan ya. Tapi kan saya kembali lagi istighfar, saya minta ampun, kemudian ya baca apa namanya tasbih. Nah, jadi itu sebetulnya Mas Bobi. Jadi kekhawatiran saya kan dengan adanya letupan dari sini itu, kan gitu kan. Ini tidak terkendali. Makanya kenapa saya selalu mendekat kepada beliau, karena jujur saya pengen selamat gitu kan. Ya barangkali dengan perantara beliau wasilahnya, ya ini kalaupun memang ada di sini cepat keluar lah. Yang konconnya diajak. Sangat koronek, wes metui. itu kan punyanya Ustaz Tasek, Iya. ya punyanya Jasa. Belum. Karena ini masih dijaga. Tapi mau ke sini ini enggak diprovokasi enggak? Diprovokasi nggak tadi? Tahan-tahan. Oh iya, tadi sempat. Nggak mau. Sempat saya nggak mau tadi. Nggak mau deh ke sini. Ya. Mau, berarti udah paham nih gitu. Iya. Ini mau masalah itu lagi nih, Iya. masalah klaim kita mau diaduk-aduk sama si Danu Iya. tuh kayak gitu. Itu tadi kita Iya. nggak Nggak mau, mau. Ustaz. Tadi gini. Bener, Saya maksain ke sini. maksain kesini. Saya Kayaknya maksain. itu juga teman-teman baik-baik. Jadi gini, tadi kan kebetulan saya harus meeting, 2 kali meeting terus dia bilang, Dia udah siapa bilang sih? katanya kita harus sadar. Enggak lah, saya bilang itu karena memang di sini ada perasaan ngapain sih kesana lagi gitu.
kan gitu. Karena mungkin itu dia udah bilang Udah mulai. kamu semua dibahas loh gitu. Maksudnya kamu dajal. Iya itu. Kamu dibahas. Tapi untuk ngobrol gini bener ada yang ngomong nggak di situ? Sekarang nggak nih? Sekarang lagi. Ya. Karena pakai ini style. Jadi apa sih? Kayak saya. Ini kalau Haji Hasan bilang kecubung. Cukup pengasihan. Udah ada bercanda. Oh gitu. Jadi tadi sempat dari BSD itu, dalam hati saya, aduh kok gini banget ya hidupnya, ada rasa malas, tapi kemudian akhirnya saya lakukan. Oke, akhirnya kan saya WA Ustaz. Iya benar. Apakah masih ada seat untuk hadir di majelis bengkel hati? Oh, Saya iya siap punya. Ustaz, WA-nya begitu. Iya. Loh kok beda ya di mana? Gimana maksudnya? Ayo kita ketemu di kafe. Padahal saya juga WA-nya lain. Ada nasi kebuling. Oh, iya. Adanya nasi goreng. nih. Nah, ya. Oh gitu ya Ustaz ya. Oke, gitu Mas Bobi. Jadi saya sendiri juga bingung kenapa saya itu selalu dibenci oleh Dajjal. Saya itu malah yang saya takutkan orang yang benci saya itu malah nggak tahu Dajjal kali ya. Kali ini menurut pemikiran saya ya. Karena saya nggak pernah musik si Dajjal di mana-mana itu saya nggak pernah musik. Ini jantung saya udah depannya Kuat ya. cepet. Iya kalau saya udah bilang Dajjal itu dia udah gitu. Tak lagi ngomong tak lagi. Daerah tengah ini hangat. Terus selanjutnya gimana? Jadi penasaran. Ntar kalau udah ngomong langsung gini ya. Ya ngomong Sakit kambing. Kalau bisa jangan lah itu nanti ruangan khusus saya. Ada. Ini juga mau. Diceritakan bahwa sosok Dajjal itu akan sangat baik luar biasa dan sangat nice sekali kepada orang yang tunduk. Kebalikannya akan sangat pengis dan sadis sekali terhadap orang yang menolak. Iya. Kayak gini tadi, yang kayak Ustadz ceritain tadi. Ini kalau saya itu nggak pernah nolak Dajjal sebenarnya. Nggak pernah nolak. Saya tahu Dajjal itu juga makhluknya Allah. Betul. Tapi diciptakan untuk, kan gitu. Setan itu juga makhluknya Allah. Tapi diciptakan untuk, kan gitu ya. Saya selama ini belum pernah nolak Dajjal. Ya. Cuma kenapa Dajjal itu benci sama saya itu sampai sekarang itu saya masih mikir kenapa. Apakah saya itu mengajarkan tauhid? Sehingga di sini itu langsung Dajjal maksudnya, hatinya Dajjal itu langsung ini yang bikin manusia itu bisa sadar itu begini. Karena kalau umpamanya maaf nih Ustadz ya, maaf ya. Ustadz atau teman-teman yang lain yang ada Dajjal atau orang-orang yang memang memusuhi saya lah kasarannya ya. Itu nanti pada waktu Tuhan dianggap orang-orang itu umpamanya. Kalau Ustadz mudah-mudahan bisa selesai sebelum ini ya. Amin. Kalau orang-orang sebelum itu kan nggak ngerti dia cara ngeluarinnya itu nggak tahu. Ngeluarin sihir aja nggak bisa. Ngeluarin ilmu nasab aja nggak bisa. Gimana ngeluarin Dajjal? Dajjal itu malah pimpinannya para ilmu-ilmu ini. Nah, disitulah Dajjal itu bisa memberikan makanan. Berarti si Dajjal yang asli dia itu memang ahli sihir yang paling hebat di dunia besok. Ahli sihir yang tidak bisa Ditandingi. ditandingi. Tapi Pak Ustadz mau tanya. Gak usah merah gak sih. Kalau misalkan Ustadz Asep kan sering ceramah gitu, terus maksudnya dekat dengan dalam artian sering dakwah dakwah gitu. Kenapa maksudnya Bisa bisa kemasukan Dajjal kayak gitu Pak Ustadz? Gimana dengan kita yang awam-awam begini gitu loh? Pengen nangis ya. Ini nanti suruh jawab malah saya nanti. Jadi gini aja yang paling gampang. Ustadz tinggal bilang iya aja. Jadi gini, Dajjal itu akan masuk ke tubuh orang Muslim yang dia melanggar firman-firman Allah. Satunya titik itu, satu aja titik. Siapapun. Saya tinggal jawab Ustadz, benar nggak Ustadz kira-kira? Iya. Ya, oke. Jadi Ustadz pun seorang Muslim sama seperti kita. Kadang ayat yang kita ketahui itu
kadang-kadang itu kita langgar. Sengaja atau tidak sengaja itu kelanggar. Yang paling ringan aja. Contoh, yang paling ringan aja, marah dalam keluarga. Padahal marah dalam keluarga itu nggak pernah disuruh. Yang disuruh go anfusakum walikum naro. Kalau marah dalam keluarga berarti keluar dari garis ayat ini. Satu ayat di titik itu aja. Dan itu berapa kali emosi. Ini di titik marah. Nah di situ kan dajjal demi dajjal itu masuk dan seneng. Gitu. Jadi kurang lebihnya salah satunya itu. Dan salah banyaknya Berarti Ya. kalau begitu di setiap manusia ini kemungkinan dajjal itu sekarang sebetulnya sudah bersemayam. sudah bersemayam. Nah, kenapa kalau misalnya saya bilang, kenapa kok saya itu apa ya namanya muncul gitu? Kalau yang lain kan mungkin barangkali kalaupun tadi ada di setiap orang gitu kan, kok nggak muncul? Tapi kok di saya muncul? Kenapa Ustaz? Kalau sebenarnya ini kan rahasia kita, Ustaz. Tapi ya sudah saya ngomong ya. Siap. Biar untuk pelajaran yang lain. Ustadz sama Bunda dan yang lain ini kan belajar beneran tauhid dengan saya. Dan saya apa yang kelirunya Ustadz dulu, kita mencoba berubah ya, berubah Ustadz jangan ini. Nah, di situ Ustadz betul-betul mencoba berubah walaupun terseok-seok tapi bener gitu. Di titik bener-bener itu mulailah dilepas kuncian-kuncian jin, kuncian-kuncian ifrit, kuncian-kuncian dajjal itu mulai lepas. Nah, lepasnya dajjal itu dajjal sudah tahu. Berarti ada orang yang paling dia benci itu mulai ada. Mulai ada di sekitar Ustaz. Orang itu pasti punya. Contoh namanya, walaupun dia penceramah, tapi dia laki-laki, suka sama laki-laki. Itu dajjalnya banyak. Jelas makar. Nah, ini kan itu jelas nih. Suka sama laki-laki. Dia penceramah laki-laki mamanya, tapi dia suka sama laki-laki walaupun dia dakwah, ya dajjal sudah ada di situ. Nah, ya di titik dajjal ada di situ, kita lihat sebenarnya. Nah, kalau memang dia tidak mampu bisa mengeluarkan, ya itu akan bersemayam di situ terus. Nah, kalau nanti ini Tuhan itu selesai, rajanya dajjal itu muncul. Dajjal yang ada di tubuhnya orang-orang Muslim Otomatis Ustaz. dia otomatis ngeklik kepada tuannya. Yang tadi presiden. Itulah sebenarnya. Makanya kalau di dalam hadis orang-orang Muslim itu dilarang untuk berani bertempur dengan dajjal itu karena dia tidak akan mampu. Lawang anak buahnya aja di dalam tubuhnya dan satu dengan hati dan perilakunya kok ketemu sama bosnya. Langsung ya. Iya langsung sembikodawo otomatis. Ustaz, kalau diperbandingkan mendingan muncul ya kita tahu oh ini adalah berarti di diri saya ada dajjal atau mending nggak muncul. Mending muncul. Kalau saya mending muncul. Munculnya itu bagaimana? Kuatkan iman. Supaya muncul. Kuatkan tauhid. Lurus. Ada patokan siapa patokannya? Lurus beneran. Dia nggak betah di dalam. Pasti benci dengan saya. Dengan benci itu nggak usah khawatir. Bismillah niatkan Allah Ta'ala. Serius. Terus lurus-lurus aja. Terus gimana caranya? Ya sudah, paling tidak carilah Ustadz Asep, carilah Bunda Sari. Paling tidak yang dicari apa? Bukunya dulu.